Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan MDS Solder dulurku. Di kesempatan kali ini kebetulan saya dapat ini dulur, masalah jadi mengenai driver SOCL 506. Jadi driver ini untuk DCO nya hampir mirip seperti power supply ya tegangannya. Kenapa kok demikian? Ini ada beberapa hal yang menyebabkan DCO itu nyelonong. Jadi bukan DCO lagi ya kalau hampir mirip dengan power supply. Sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya. Ikuti seluruh video terbaru maupun video yang sudah lama dari MDS Solder dulurku. Matur nuwun. Dukung terus MDS Solder. Terima kasih. Oke, langsung saja kita lakukan pengetesan apa sih penyebab dari si tegangan dari power supply bisa keluar melalui output speaker. Sebelum itu kita ngopi dulu supaya fokus. Oke, langsung kita kerjakan dulur. Jadi akan saya tancapkan untuk powernya. Jadi ada suara dengung dulur. Nah, jadi untuk suaranya seperti ini. Nah, jika ada suara seperti ini, jika diteruskan terus-menerus akan jebol untuk transistor finalnya maupun si speakernya. Karena apa? Tegangan yang keluar dari output speaker ini sangatlah besar dulur karena tegangan DC ya. Jadi di lain itu, si speaker bisa tertarik maju ataupun mundur. Jadi dengung itu sambil speakernya bisa maju, bisa mundur. Jadi tergantung penyebabnya di driver ini ya. Oke, ini akan saya tes dulu untuk tegangan outputnya, tapi sebelum itu akan saya lepas untuk transistor finalnya ya, supaya mengantisipasi transistor finalnya jadi putus ya. Akan saya lepas dulu. Nah, di sini sudah saya lepas untuk transistor finalnya dan juga speakernya ya, supaya aman. Kita lakukan pengetesan terlebih dahulu ke output speaker untuk tegangannya seperti apa sih. Oke, kita tancapkan lagi untuk powernya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ini untuk tegangan output speaker 36 dan untuk power supply-nya 39. Jadi ada kemiripan ya dulur. Di sini untuk outputnya negatif ya, ini di output speaker. Jadi keluar tegangan negatif 36, sangat berbahaya sekali. Dan kita tes untuk tegangan biasnya 36 juga. Nah, jadi ini kita cabut dulu. Jadi tegangan bias negatif maupun positif sama-sama mengeluarkan tegangan sebesar itu dulur. Jadi sangat bahaya sekali. Dan untuk dulur-dulur bagi yang mengalami kendala seperti ini, untuk ngetesnya jangan lama-lama ya, meskipun transistor final dengan speakernya sudah kita lepas. Nah, kenapa kok nggak boleh lama-lama? Jika lama-lama si TIP driver ini akan putus juga dulur, karena jika terlalu lama semakin panas untuk ini kalau drivernya tidak sehat ya. Oke, biasa kendala dari driver SOCL maupun kelas AB lainnya, kita cek dulu untuk transistor finalnya. Jadi transistor final kita pastikan dulu aman. Nah, ini sudah saya cek untuk transistor finalnya aman. Ini menggunakan jenggolan. Dan selanjutnya yang perlu dicek apa? Jadi yang perlu dicek selanjutnya adalah IC. Kenapa kok IC ini harus dicek? Karena di sistem SOCL 506 ini, IC ini sangat berperan penting ya dalam mengatur DCO. Nah, ini kebetulan sudah saya cek untuk IC-nya aman dulur. Jadi tidak ada masalah apapun. Selanjutnya untuk dioda di sini ada 3 dioda. Jadi di sini ada 3 dioda dengan ukuran IN4002 ya dulur, atau dioda 1 ampere. Ini perlu kita tes semua. Jadi ketiga dioda ini kita tes apakah aman ataukah tidak. Jika semuanya aman, bisa kita lanjut untuk pengetesan di sini transistor driver. Ini kebetulan transistornya menggunakan TIP 41 dan 42 dan ini sudah saya cek dulur. Nah, selanjutnya karena di sini aman, saya melakukan pengecekan lagi dulur. Jadi di sini ada 2 dioda juga
dan di sini ada dioda juga ya ini. Ini saya cek sekalian, saya takutnya ini ada yang short, tapi alhamdulillah ini aman semua. Selanjutnya saya melakukan pengetesan di transistor ini, transistor 2N5401. Jadi ini 3 buah ini saya cek semua dan alhasil aman. Dan saya curiga di MJE 340 ini dulur. Jadi di sini ini saya lepas dan saya cek. Tapi kendalanya di sini aman. Jadi untuk MJE-nya ini aman dulur. Saya tes normal semua. Saya sempat bingung dulur. Saya cek semua kok semuanya sudah benar. Sampai ini untuk resistor di sini, resistor 56 dan 330 ini saya ganti. Alhasil aman. Tapi tetap saja untuk tegangan DC outputnya masih keluar seperti tegangan power supply. Akhirnya saya putus asa ya dulur. Jadi transistor driver ini saya ganti, tapi masih tetap seperti tadi dulur. Jadi tegangannya masih keluar. Dan ini dulur, MJE 340 ini saya ganti dengan MJE 30 yang baru. Nah, itu baru bisa menyelesaikan masalah ini dulur. Nah, jadi meskipun komponennya kita tes sudah baik semua, belum tentu itu normal ya dulur. Jadi ada mungkin nilainya sedikit berkurang ataupun setengah berkurang ya, setengah mati lah istilahnya. Nah, ini akan saya copot ya, nanti akan saya buktikan. Oke, akan saya lakukan pencopotan MJE 340 ini. Oke, di sini sudah saya ganti untuk MJE 340 nya. Ini MJE 30 yang lama. Kita tes ya, apakah di sana terlihat nilai yang bagus ataukah sudah rusak. Karena ini MJE kita ngetesnya dibalik seperti ini ya dulur. Karena berbeda dengan TIP untuk pengetesannya. Perhatikan jarum di sana dulur. Kita balik probe-nya. Aman. Nah, jadi aman ya dulur. Nah, meskipun terlihat aman seperti ini, belum tentu komponen ini 100% aman. Bisa juga setengah mati ya untuk komponennya. Jadi ini sudah saya ganti, akan saya tes bagaimana untuk hasilnya. Oke, kita tancapkan untuk powernya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tes untuk output speakernya. Nah, di sini untuk output speakernya 0 ya dulur. Nah, 0. Kita tes untuk biasnya. Ini kita turunkan. Jadi kita turunkan di skala 20 mV 0,33 dan di sini untuk yang satunya 0,33 juga. Jadi sudah imbang ya dulur untuk hasilnya. Jadi biasnya sudah imbang. Kita tes, kita pasang transistor finalnya. Nah, jadi di sini untuk transistor finalnya sudah saya pasang dulur. Kan saya colokkan lagi apakah aman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi aman ya dulur. Sudah tidak dengung seperti tadi ya. Kita sentuh inputnya. Nah, sudah aman dulur untuk hasilnya. Kita tes sekali lagi untuk tegangan DCO nya 0. Jadi 0 ya dulur. Untuk DCO nya 0. Sudah aman. Jadi begini dulur, untuk pengetesan dari driver SOCL ini, yang pertama kita cek terlebih dahulu untuk transistor finalnya. Transistor final sudah kita pastikan aman. Setelah itu kita lanjut ke IC. Jadi kita tes IC nya, jika aman kita lanjut ke TIP. Jadi transistor di driver ini, 2 buah ini kita tes. Jika sudah aman kita tes untuk MJE 340 ini. Jika dirasa sudah aman, kita cek komponen ini, transistor yang kecil-kecil 3 ini kita tes. Jika dipastikan aman, selanjutnya kita tes untuk dioda ini, 3 buah dioda. Pokoknya dioda yang ada di sini, yang ada di sini, dan yang ada di sini kita pastikan aman.
Jika sudah aman, bila perlu kita juga melakukan tes dioda Zener ini. Jadi langsung kita ganti ataupun kita tes terlebih dahulu, monggo. Jadi jika sudah aman semuanya tapi masih ada kendalanya yang seperti tadi, ya diganti satu persatu komponennya dulur. Jadi semisal kita ganti yang ininya dulu, transistor drivernya. Jika masih tetap, kita pasang lagi yang lama dan kita ganti yang lainnya ya dulur. Seperti itu seterusnya. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Dan jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, dukung terus MDS Solder supaya lebih berkembang dan lebih bermanfaat bagi orang-orang di seluruh dunia ya dulur. Terima kasih, ditunggu video saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut dulurku.